Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan anggota saya sendiri, Khairman Indrawan. Dan saya Novianto. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan permainan yang kami buat. Permainan yang kami ambil itu adalah permainan konstruksi. Permainan kami memiliki nama Pick Start Decision dengan moto Pick Your Start by Dice Decision. Latar belakang permainan ini dibuat karena permainan Jenga merupakan salah satu permainan yang baik diminati orang. Namun permainan ini dirasa sangat membosankan dan monoton. Kenapa sangat membosankan? Karena kurang tantangan dalam permainan ini. Oleh karena itu kami berinovasi untuk membuat permainan ini menjadi lebih hidup dan lebih fun dengan menambahkan tantangan-tantangan baru. Yang pengembangan kami itu adalah menciptakan permainan ini dengan meningkatkan keseruan dengan menambahkan tantangan-tantangan yang baru. Sasaran pemain kami ada 3 kategori. Yang pertama itu anak-anak di atas usia 7 tahun. Kenapa di atas usia 7 tahun? Karena permainan ini memiliki peraturan-peraturan yang sedikit kompleks, sehingga jika anak-anak di bawah 7 tahun bermain ini, maka mungkin mereka akan kesulitan karena terlalu banyak aturan tadi. Kemudian yang kedua itu ada remaja, dan yang ketiga ada orang dewasa. Fungsi permainan ini ada 3, yaitu yang pertama sebagai hiburan. Sudah jelas kita bermain itu untuk mencari hiburan. Dan yang kedua itu adalah melatih konsentrasi. Kenapa melatih konsentrasi? Karena jika kita ingin mencabut balok, kita harus sangat hati-hati dan berkonsentrasi agar bangunannya tidak jatuh. Dan yang ketiga itu adalah melatih pengambilan keputusan. Mengapa pengambilan keputusan? Nanti akan kita bahas. Permainan ini cocok dimainkan dengan minimal 2 pemain dan maksimal 4 pemain. Oke, selanjutnya adalah desain Jenga. Jadi untuk Jenga permainan kami itu terdiri dari 48 balok dengan 16 stack. Jadi masing-masing stack itu ada 3 balok. Jadi untuk Jenga kami ini memiliki 4 warna. Jadi masing-masing warna itu ada 12 balok. Untuk bahannya itu sendiri, kami buat dari bahan plastik agar harganya tetap terjangkau dibandingkan dengan bahan kayu yang harganya lebih mahal. Oke, untuk alat tambahan selain dari Jenga itu sendiri, maka kami mendapatkan 2, yaitu ada dadu dan kartu misteri. Yang pertama dadu. Dadunya itu memiliki dadu seperti biasa, yaitu 6 sisi. 4 sisinya untuk 4 warna, yaitu merah, kuning, biru, dan hijau. Satu sisi lain adalah sisi misteri, dan satu sisi lain yaitu double. Nah, untuk kartu misteri, itu kami bagi menjadi 2 kategori, yaitu kartu challenge dan kartu magic. Untuk kartu challenge itu berisikan tantangan yang digunakan untuk mencabut balok, dan kartu magic digunakan untuk mengubah jalannya permainan. Nah, untuk desain kartunya, di sini ada 6 jenis kartu, dan masing-masing kartu itu ada 4. Jadi totalnya ada 24 kartu dalam satu set permainan. Untuk desain belakangnya itu ada tanda tanya untuk menandakan itu mystery card. Dan bahan utama untuk kartu ini adalah kertas. Nah, kemudian cara bermain. Yang pertama, step pertama yaitu pemain menentukan urutan mereka bermain dan menentukan batas maksimal poin untuk menang. Dan step 2, pemain akan mengocok dadu. Step 3, pemain akan mengambil balok sesuai hasil kocokan dadu tersebut. Baik itu warna, kartu misteri, maupun kartu double. Dan selanjutnya yang terakhir adalah pemain menaruh balok yang telah diambil ke tingkat paling atas bangunan. Untuk aturan permainan, untuk hasil kocokan dadu, yang pertama yaitu dadu warna. Jadi terdiri dari warna merah, biru, kuning, dan hijau. Jika mendapatkan warna ini, pemain harus mengambil warna yang sesuai dengan hasil dadu tersebut. Kemudian untuk dadu misteri, pemain akan mengambil salah satu kartu misteri, dan pemain akan menggunakan kartu tersebut, baik itu mengikuti tantangan ataupun kartu magic. Dan yang terakhir adalah dadu sisi double.
maka pemain harus mengambil 2 balok dengan warna bebas, baik itu warnanya sama maupun berbeda. Jadi saya akan menjelaskan tentang mystery card. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, mystery card itu dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama magic card dan yang kedua challenge card. Di sini saya akan menjelaskan tentang magic card. Magic card tersendiri itu ada 3 kartu. Yang pertama itu ada kartu free pick. Jadi jika kita mendapatkan kartu ini, kita bebas memilih warna apapun. Misalnya saya dapat kartu ini, saya memilih untuk mencabut warna biru. Kemudian yang kedua itu ada kartu reverse. Kartu reverse ini itu mengubah rotasi permainan. Semisal dari pemain A, pemain B, pemain C, pemain D. Jika si A yang dapat, maka si A akan merubah rotasinya dari A ke D, ke C, dan ke B. Dan jika kita mendapatkan kartu ini, kita harus mengambil balok sesuai dengan warna kartunya. Semisal saya mendapatkan reverse hijau, maka saya harus mencabut balok reverse warna hijau. Kemudian ketiga itu ada kartu skip. Itu untuk men-skip giliran pemain selanjutnya. Semisal jika rotasinya A, B, C, D, maka jika si A dapat kartu skip, maka si B akan terskip. Dan pemain harus mengambil balok sesuai dengan warna kartu. Semisal si A dapat kartu skip biru, maka si A harus mencabut balok warna biru. Kemudian saya akan menjelaskan juga tentang challenge card. Challenge card atau kartu tantangan. Ini bisa diambil, bisa ditolak. Makanya saya tadi bilang ini untuk melatih pengambilan keputusan. Oke. Challenge card itu ada 3 kartu. Yang pertama itu tools. Nah, jika kita dapat kartu ini, kita dapat mencabut balok bebas menggunakan alat yang telah ditentukan sebelum bermain. Tapi kita juga bisa menentukan ulang alat tersebut jika balok bangunan runtuh. Kemudian yang kedua ada kartu jari. Misalnya kita dapat kartu jari, maka kita harus mengambil balok bebas menggunakan jari yang telah ditentukan oleh kartu. Semisal saya dapat jari telunjuk, maka saya harus mencabut balok menggunakan 2 jari telunjuk saya. Kemudian yang ketiga itu adalah tangan dan dominan. Jika dapat kartu ini, maka kita boleh mencabut balok bebas, namun harus menggunakan tangan yang berlawanan dengan tangan kita. Semisal saya dominan tangan kanan, maka saya harus mencabut balok dengan tangan kiri saya. Selanjutnya itu ada aturan permainan yang lain. Jalannya permainan. Semisal baloknya runtuh, maka permainan tetap berjalan, namun kita harus menyusun kembali balok atau bangunan tersebut. Permainan ini bisa dibilang selesai jika salah satu pemain mencapai batas poin maksimal yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada sistem poin. Di sini kita akan mendapatkan plus 1 poin jika kita berhasil mengambil dan meletakkan balok yang di dalam barisnya itu ada 3 balok. Nah, kemudian kita akan mendapatkan plus 2 jika kita berhasil mencabut dan meletakkan balok yang di dalam satu baris itu tersisa 2 balok. Kemudian jika kita merobohkan bangunan, maka poin kita akan dikurangi sebanyak 5. Nah, kemudian ada kartu tantangan dari mystery card. Itu poinnya dikali 2. Jika kita berhasil, maka poin kita akan didabelkan. Semisal saya berhasil mencabut 1 balok yang tersisa 3 di baris itu, maka poin saya akan plus 2 dan plus 4 untuk peraturannya. Kemudian jika gagal, poin akan dikurangi sebanyak 10. Kita bisa menolak ini, tapi poin kita dikurangi 2. Nah, untuk aturan pemenang akan ditentukan jika sudah mencapai batas poin maksimal. Semisal batas poin maksimal 25, maka siapa yang mencapai 25 duluan dia menang. Semisal jika permainan selesai, ada 2 pemain dengan memiliki skor terendah yang sama, maka akan ditentukan dibuat round tambahan untuk menentukan siapa yang kalah. Jika sudah dapat siapa yang kalah, maka yang pemain yang kalah akan menerima hukuman dari pemain yang menang. Oke, selanjutnya kami akan mencontohkan simulasi permainan. Oke, misalkan ada 2 pemain, yaitu pemain A dan B yang akan bermain permainan ini, Mistake Decision. Nah, mereka kemudian menentukan batas poin menang itu adalah 25. Setelah menentukan urutan, pemain A akan bermain pertama kali, dan pemain B mendapatkan giliran kedua. Alat yang mereka sepakati untuk digunakan adalah sumpit. Oke, putaran pertama, giliran pemain si A. Pemain A mendapatkan dadu biru, sehingga ia harus mencabut balok yang berwarna biru. Bisa dilihat di sini, dia mengambil balok yang dalam satu baris itu masih tersisa 3. Maka menurut peraturan di awal, maka dia mendapatkan 1 poin. Sehingga untuk poin sementara adalah 1 dan B adalah 0. Kemudian giliran si B. Di si B juga mendapatkan dadu warna biru. Kemudian dia mengambil balok di baris yang tersisa 2 balok. Dan dia meletakkan di atas. Dan menurut peraturan, maka si B mendapatkan poin 2. Jadi skor sementara A1 dan B2. Oke, selanjutnya putaran kedua. Pemain A mendapatkan dadu misteri.
dan dia pun diharuskan mengambil salah satu kartu misteri. Dan pemain A pun mendapatkan kartu tools, dan ia pun memutuskan untuk menggunakan kartu tersebut. Seperti yang sudah disepakati sebelumnya, bahwa kartu tools yang digunakan adalah sumpit, maka pemain A harus mencabut balok menggunakan sumpit. Dikarenakan dia mencabut baris yang masih tersisa 3 balok, maka dia mendapatkan 1 poin, dan dikalikan 2 poin karena kartu misteri, sehingga poinnya pun ditambah 2 dan menjadi 3. Jadi sementara A 3 dan B adalah 2. Kemudian selanjutnya giliran B, dia mendapatkan dadu biru lagi, sehingga dia mencabut balok biru yang di dalam baris satu tersisa 2, sehingga B mendapatkan 2 poin. Jadi skor sementara A 3 dan B 4. Oke, selanjutnya putaran ketiga, pemain A mendapatkan dadu berwarna kuning, dan pemain A merobohkan bangunan, sehingga dia mendapatkan minus 5 poin. Jadi poin sementara A minus 2 dan pemain B 4 poin. Nah, untuk permainan ini akan terus berlanjut sampai salah satu pihak antara A atau B ini mencapai 25 poin. Untuk desain poster kami cukup sederhana, jadi ada gambar Jenga kami, kemudian ada apa saja yang ada di kemasan produk, dan juga untuk harga kami patok 60.000 karena kami rasa ini cukup terjangkau di semua kalangan masyarakat. Dan untuk tampilan kemasan kami memilih balok persegi panjang dengan warna utama hitam dan orange yang menandakan bahwa ini elegan dan kreatif. Dan terakhir ada showcase produk, yaitu ada 48 balok untuk konstruksinya, kemudian ada 1 dadu dengan 6 sisi, dan ada 6 jenis kartu, dan masing-masing kartu ada 4, sehingga terdapat 24 kartu. Sekian dan terima kasih untuk presentasi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan.